Oke, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya bakalan sharing aja ya. Sharing. Jadi kemarin tuh dapat tugas bikin website ya. Bikin website dibuat pakai WordPress. Tapi WordPressnya ini yang versi lokal, bukan yang online gitu. Nah, singkat cerita si webnya tuh udah beres ya. Nah, terus beberapa hari kemudian dia minta supaya webnya ini bisa diakses secara online ya, atau di hosting gitu. Nah, habis itu dia minta supaya hostingnya itu yang hosting gratis aja ya. Dia mau pakai Infinite Free gitu. Karena ini kan tugas kuliah juga mungkin ya, jadi cakupannya itu kecil. Singkat cerita dia ngasih akunnya ya ke saya, akun username dan juga password gitu. Nah, habis itu saya akses, ya langsung saya eksekusi aja sih ya. Langsung saya buatkan. Jadi mungkin ini ada teman-teman juga yang apa ya, yang susah gitu ya, atau nyari tutorial buat hosting di Infinite Free, ya bisa tonton aja sih ya. Nah, jadi ini tampilan ketika kita udah masuk kan ya. Tampilan ketika kita udah masuk ke Infinite Free. Nah, terus di sini kita bisa bikin akun baru ya. Nah, singkat ceritanya saya udah punya nih akun yang udah dibuat. Nah, terus kan dibawa ke sini ya, ke halaman selanjutnya ya, untuk memanage akun kita. Di sini ada control panel, ada website builder, ada file manager, terus ada script installer ya. Nah, ini untuk domainnya ya. Nah, habis itu ini kan kita tinggal upload aja ya project yang udah kita buat di lokal supaya bisa diakses secara online. Tinggal kita buka file manager. Nah, habis itu kan kita diarahkan ya ke halaman file manager. Nah, di sini kita bisa upload project kita ya. Nah, untuk tampilan ketika project kita udah diupload, itu tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ya banyak gagalnya ya biasanya gitu. Gini, jadi misal ada yang serupa nih. Jadi waktu pas kemarin saya mau upload ke sini, itu kan biasanya filenya itu gede ya, MB-annya gitu. Ini kisaran berapa MB ya? Nah, itu pas kita mau upload ke sini biasanya gagal ya. Nah, buat ngatasi hal tersebut, kita bisa pakai tools lagi ya. Ini di sini saya pakai WinSCP ya. Sebenarnya bisa juga pakai FileZilla. Nah, habis dari sini, ini kan di WinSCP-nya ini diminta ya memasukkan hostname, terus port number, terus ada username, terus ada password juga ya. Ini buat ngakses ke file manager kita. Nah, itu kita tinggal masukin aja ya. Ini username-nya didapat dari sini. Ini tinggal copy, kita masukkan ke sini. Terus hostname-nya, nah untuk hostname bisa dilihat di FTP details ya. Nah, ini kan ada ya FTP hostname, tinggal copy terus masukkan ke sini. Terus passwordnya ada di bagian yang home ya. Nah, untuk passwordnya ini bisa dilihat dulu, terus bisa di copy langsung. Kita paste di sini. Terus kita login. Nah, ini sedang mencari host ya. Kita tunggu aja.
Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, berarti kita udah berhasil masuk ya ke File Manager untuk mengupload project yang ada di lokal kita. Nah, habis itu tinggal kita upload aja. Nah, ini tinggal upload. Ini bisa diupload satu-satu atau bisa juga dibuatkan jadi zip dulu ya. Cuman kemarin saya coba itu gagal. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang ada gitu ya, lebih tahu caranya, di komen aja. Mungkin biar saya tahu juga gitu. Nah, habis itu tinggal kita buka directory, terus kita blok, terus kita drag ke sini ya. Nah, itu silahkan aja. Terus yang ini wp admin tinggal drag ke sini, terus wp content, terus wp include juga ya sama. Nah, tunggu aja sampai selesai gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, tinggal kita akses link dari akun kita ya. Nah, link yang ini ya. Nah, link yang ini tinggal kita copy, kita paste. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini udah beres. Cuman kemarin ada kendala juga ya. Jadi ada kendala di bagian database-nya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang sama, ada kendala database, bisa buka di wp config ya. Di sini kalian bisa edit. Nah, di bagian ini ya. Kan waktu kita bikin di lokal, itu kan kita bikin database-nya juga ya. Nah, database yang itu mesti kita upload juga ke file manager, bukan file manager ya. Pokoknya ke apa ya? Ke project yang kita hosting gitu. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi kita masuk ke home dulu ya, boleh. Terus di sini kita klik lagi. Terus di sini ada nih pilihan MySQL database ya. Nah, terus gini. Nanti pas ketika kita nge-create database, itu kan kita bikin database ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke sini. Nah, di sini kan ada ya di bagian config ini yang tadi dibuka, yang ada di file manager. Itu tinggal kalian masukkan aja nih db name-nya yang ini. Nah, yang ini kan ya db name. Nah, ini pastikan pas ketika kalian paste di sini, ini nggak ada spasi. Soalnya kalau misalkan ada satu aja spasi kayak gini, itu biasanya nggak bisa terhubung ya, atau error gitu. Nah, habis itu di sini kan ada ya database username. Nah, untuk username ini ngambilnya dari sini ya. Diambil, di copy, terus paste di sini. Terus untuk db password juga sama ya. Biasanya kan di lokal itu kalau yang nggak pakai password itu username-nya root, terus passwordnya kosong ya. Nah, kalau ini beda. Jadi ada username, terus ada juga password gitu. Nah, passwordnya itu yang ini ya. Nah, ini bisa dilihat dulu. Ini kan sama nih. IO9J ya, bisa kalian copy, terus kalian paste di sini. Nah, terus yang ini, yang database hostname, ini diambil dari sini ya, MySQL hostname. Ini tinggal di copy, terus masukkan ke sini. Terus di save. Nah, terus nanti tinggal dibuka lagi webnya. Nah, ada satu kendala lagi ya. Biasanya style terus apa ya layout dari web kita yang udah dibuat di lokal itu nggak ikutan masuk ke sini. Nah, solusinya kita import database yang ada di lokal kita. Di lokal tinggal kalian import aja ya kayak gini. Nah, ini kita cek dulu yang di lokal ya. Nah, ini udah masuk ke lokal ya. Nah, habis itu
namanya apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah ini ya WordPress DB. Nah, di bagian WordPress DB ini biasanya kan di bagian WP option ya. Nah, yang di lokal kan kayak gini ya, HTTP localhost WordPress gitu. Nah, ini biasanya mesti diubah kalau misalkan udah di online. Misal ini kita klik database yang punya kita, terus kita ekspor ya. Nanti kan jadi di-download ya. Terus filenya ada di laptop kita gitu. Nah, itu tinggal upload aja. Kan di bagian sini ada ya, nih. Di bagian database name-nya kita bisa klik phpMyAdmin. Nah, ini diarahkan lagi ke database phpMyAdmin milik WordPress, milik Infinite Free gitu ya. Nah, di sini tinggal import aja nih. Import. Terus choose file. Nah, pilih deh database yang tadi kita export ya. Tinggal import aja di sini. Nanti kan tampilannya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Sama kayak yang di lokal. Nah, kan yang di lokal juga sama kayak gini. Ini juga sama. Nah, habis itu di bagian WP option yang di lokal, yang di hosting ya. Yang di hosting. Nah, kalian ubah ini. Site URL dan juga home. Ini kalian ubah pakai domain yang bakalan kita akses. Kalau misalkan di sini nggak diubah kayak gini, ini nanti web yang kita hosting itu acak-acakan. Nah, kalau pakai ini pasti rapi sama kayak di lokal gitu. Nah, jadinya kayak gini. Sebenarnya ini simpel ya, satu halaman doang gitu. Saya juga aneh ya. Dosennya mungkin ini buat latihan aja gitu ya, mungkin latihan WordPress, terus latihan nge-hosting juga. Tapi ya saya kerjain aja lah ya. Hitung-hitung saya juga latihan, terus saya sharing-sharing juga. Sebenarnya ini buat dokumentasi saya aja sih. Kadang kan saya lupa ya cara nge-hosting gitu kan. Jadi saya butuh dokumentasi ya kan, sewaktu-waktu bisa saya lihat lagi di YouTube atau di media sosial tempat saya posting videonya gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang punya apa ya, tugas serupa terus ada kendala juga. Nah, bisa ikuti tutorial yang dari saya. Mudah-mudahan berguna saya. Mungkin itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya.